Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan ASTS yang saya berikan minggu lalu. Saya harap sebelum melihat video ini kalian udah ngerjain dulu biar kalian bisa latihan sendiri. Oke, langsung aja kita bahas soalnya ya. Pertama, buah apel berada pada ketinggian 11 meter. Kecepatan awal buah apel 0 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka, kecepatan buah apel pada ketinggian 3 meter adalah... Nah, soal ini masuknya adalah hukum kekekalan energi, yaitu EM1 sama dengan EM2. Gambarnya kayak gini. Ini apel, ini tanah, ketinggian 11 meter. Terus yang ditanyakan adalah ketinggian 3 meter. Yang ditanyakan adalah ketinggian. Maaf tipu. Nah, untuk ketinggian 3 meter ini berarti kan ada di EM2. Ada EM1 juga. Berarti rumusnya adalah EM2 sama dengan EM1 sama dengan EM2. Gini, udah diketahui dulu. Buah apel pada ketinggian 11 meter, berarti H1 sama dengan 11 meter. Habis itu, kecepatan awal buah apel adalah 0, berarti V1 sama dengan 0. Lalu, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka, kecepatan buah apel pada ketinggian 3 meter adalah H2-nya 3 meter, dan yang ditanyakan adalah V2. Caranya adalah EM1 sama dengan EM2. Hukum kekekalan energi, dicek lagi. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Nah, berarti kan bisa berubah bentuk. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 kemarin apa? MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, karena ini itu tidak diketahui masanya, dan kan masanya sama, dari sini sampai sini kan sama-sama apel, jadi masanya bisa dicoret. Dan di semua ruas, ada M di semua ruas, berarti bisa dicoret. Lanjut, dimasukin aja G-nya 10, H1-nya 11. Ditambah setengah, V1-nya ada 10 kuadrat sama dengan G-nya ada 10, H2-nya ada 3. Tambah setengah, V2-nya adalah yang ditanyakan. Langsung aja, 11 kali 10, 110 ditambah 0 ya. Terus ini 30 ditambah setengah V2 kuadrat. Ini pindah ke sana berarti jadi minus 30 sama dengan setengah V2 kuadrat. 110 kurangi 30 adalah 80 setengah V2 kuadrat. Ininya naik. Berarti 160 sama dengan V2 kuadrat. V2 sama dengan akar 160. Berarti jawabannya adalah V2 sama dengan 16. Ini kan bisa keluar. 10-nya nggak bisa. Berarti tetap 4 kali 10 akar 10 meter per sekon. Jawabannya ini. Nah, kalau cara cepatnya, itu ada cara cepatnya, yaitu V sama dengan akar 2GH. H-nya yang gede dikurangi H yang kecil. Nih. Nah, ini bisa dipakai dengan ketentuan. Satu, harus V1-nya harus 0. Dan yang kedua, masanya sama. Nah, makanya itu bisa pakai rumus yang di atas ini.
Nah, ini kan V1-nya 0. Ini juga nggak ada masanya nggak diketahui. Masanya sama, berarti kita bisa pakai rumus yang di atas itu. 2 kali G, G-nya ada 10. H aksennya ada yang gede, 11. Terus H yang kecil ada 3, berarti akar 2 kali 10 dikali 11 kurangi 3, ada 8. Sama kan? 8 kali 2, 16, 0. Akar 16 itu bisa diakar yaitu 4, 10 nggak bisa, ya udah tetap 10 meter per second. Ini untuk soal yang ditanyakan adalah ketinggian V2, yaitu menggunakan rumus akar 2GH. Oke, next, lanjut. Untuk soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah energi listrik. Berarti langsung aja, energi listrik itu W sama dengan V kali I kali T. Nah, gitu. Yang diketahui apa? V, volt, tegangan, 120 volt. Terus I, itu apa? Arus, yaitu sebesar 1 ampere. Terus apalagi? Mesin cuci digunakan selama 1 jam, berarti T sama dengan 1 jam. Tapi yang ditanyakan adalah dalam sebulan, berarti dikali 30 hari. Anggap aja 1 bulan itu 30 hari ya, 30 jam per bulan. Dah. Nah, langsung dimasuki ke rumus Y. Sama dengan V-nya 120, I-nya 1, T-nya 30. Ya udah, tinggal dikali biasa. 00, 6 kali 3, 6, 36, 3600. Ini masih dalam bentuk WH. Yang diminta adalah dalam bentuk KWH, berarti tinggal dibagi 1000. 1000 WH itu sama dengan 1 kilo WH. Berarti 3,6 kilo WH. Selesai. Ini ya, nomor 2 langsung aja. Kalau yang ditanyakan energi listrik, berarti rumusnya W sama dengan V kali I kali T. Lanjut, yang nomor 3. Suatu PLTA menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan. Air jatuh dari ketinggian 10. Pembangkit tersebut menghasilkan daya efisiensi. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 3 ini adalah debit. Langsung aja, kemarin rumusnya debit itu apa? Q sama dengan P per Rho GH efisiensi. Nah, Rho-nya itu selalu 1000, G-nya selalu 1000, G-nya selalu 10. Terus kita tulis dulu diketahuinya. Jatuh dari ketinggian berarti adalah H. Berapa? 10 meter. Terus menghasilkan daya 120 MW. 120 PP. Daya itu P sama dengan 120 megawatt. 1 megawatt sama dengan 1 juta atau nolnya ada 6. 2 watt. Berarti ini kalau 120 M watt berarti jadinya 120 juta. 2 watt. Nah, terus efisiensi adalah 40% atau 40/100. Udah, tinggal dimasukin ke rumus Q sama dengan P per P-nya tadi 120 juta. 120 2K per Rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H-nya ini 10, efisiensinya 40/100. Kita main coret-coret. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bisa dicoret sama bawah.
ini juga harus sama yang sama-sama bawah ya, sama-sama ini. Terus apalagi 4 sama 12, ini 3. Terus ini ada 10 lagi, 1 di bawah. Berarti jawabannya adalah ini 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3000 meter pangkat 3 per sekon. Ini debit airnya. Udah gitu aja. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan debit air langsung, rumusnya adalah P per 1000 dikali 10 dikali H dikali efisiensi. Lanjut. Nomor 4. Kincir air. Memiliki massa berputar sebanyak. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Kemarin, energi kinetik itu rumusnya apa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini kan M-nya udah ada nih, 20, tapi V-nya belum ada. Berarti kita harus cari V-nya dulu pakai rumus baru, yaitu 2pi dikali N dikali R per T. Ini rumus barunya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya ya. Memiliki massa 20 kg, berarti massanya sama dengan 20 kg. Terus berputar sebanyak 2 kali. Berputar sebanyak berapa kali itu masuknya adalah N. 2 kali. Terus selama 4 pi sekon, berarti T. Sekon itu waktu ya, 4 pi sekon. Terus jika diketahui jari-jari, berarti R sama dengan 2 meter. Tentukan EK, berarti EK rumusnya ini. Harus dicari V-nya dulu, yaitu dengan cara 2pi, N-nya berapa ini? 2 kali, R-nya 2 meter, dibagi, T-nya 4pi. Pi-nya diikutin ya, biar bisa dicoret. Nah, udah. Ini 2 sama 2, 4. Berarti tinggal 2 meter per sekon. Ini V. Dicari V-nya dulu. Nah, baru dimasukin ke dalam EK. Dimasukkan ke dalam EK. Berarti setengah M-nya 20. V-nya adalah 2 kuadrat. Dibagi, berarti tinggal 10 ya. 2 kuadrat, 4. Berarti 40 Joule. Udah, gitu aja. Sampai sini semoga tidak ada masalah ya. Pokoknya kalau energi kinetik, oh iya, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, yaitu V-nya dicari dulu 2pi nr per T. Oke. Lanjut. Nomor 5, sebuah balok ditarik gaya F 500 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah sumbu X. Balok bergerak. Nah, yang ditanyakan adalah usaha. Kemarin usaha itu kan rumusnya ada 3. Nah, kalau ada F, ada sudut, ada bergerak sejauh berapa M, berarti ini masuknya ke yang W sama dengan F kali S. Nah, tapi F-nya ini kan miring, berarti harus dipakein cos. Gitu ya. Berarti F diketahui dulu F-nya adalah 500 Newton. Terus sudutnya adalah 37 derajat. Cos 37 0,8 itu 8 per 10 ya. 8 per 10. Terus, nah, bergerak itu apa? S sama dengan 1 meter. Jadi langsung dimasukin ke sini, 500 dikali cos 8 per 10 dikali 1. Jawabannya adalah 42. Oh ya, dicoret. Berarti 400 Joule. Ya, tinggal dikali-kali aja. Ini dikali ini, dikali ini. Udah selesai. Terus yang nomor 6, itu sebuah motor bermassa. Ini yang ditanyakan juga usaha. Selain W sama dengan F kali S, usaha itu juga bisa pakai delta EP atau delta EK. Delta itu adalah perubahan.
Nah, di sini yang diketahui apa? Kecepatan. Berarti dia pakainya EK. W sama dengan delta EK atau perubahan EK. EK2 dikurangi EK1. Kita tulis dulu diketahuinya. Masanya berapa? 100 kg. Terus dari keadaan diam, berarti V1-nya sama dengan 0 sampai 12 meter per second. Berarti V2-nya sama dengan 12 meter per second. G-nya adalah 10. Yang ditanya adalah usaha atau W. Nah, ini delta EK itu rumusnya berarti EK2 dikurangi EK1. Atau setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Setengah M-nya berapa? 100. V2-nya 12. Kuadratin. Kurangi setengah. M-nya 100. V1-nya 0. Udah tinggal ini 50 dikali 144. Bentar. 50 kali 144. 7200 dikurangi 0. Berarti jawabannya adalah 7200 Joule. Gitu ya. Atau enggak kamu juga bisa menggunakan cara yang langsung cepat. Setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Itu juga bisa pakai cara ini ya. Setengah kali M-nya adalah 100. Terus V2-nya itu 12 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Kan hasilnya sama, 50. Berarti 50 dikali 144 dikurangi 0. Kan sama, jawabannya adalah 7200 Joule. Bisa pakai cara yang ini, bisa pakai yang cara ini, bebas. Nggak masalah, sama aja jawabannya. Ini kalau kecepatan ya, berarti pakainya EK. Nah, sedangkan yang nomor 7, yang nomor 7 ini yang ditanyakan juga usaha, tapi yang diketahui adalah ketinggian. Jadi rumusnya pakai W sama dengan delta EP atau EP2 dikurangi EP1. Kita tulis dulu diketahuinya. Menarik ember berisi air, masanya 5 kilo. Terus diikat dengan tali ketinggian 10 meter, berarti H1 sama dengan 10 meter. Sampai pada ketinggian 20 meter, berarti H2 sama dengan 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10, usaha yang dilakukan adalah G sama dengan 10. Yang ditanyakan ada usaha, berarti ini tadi ya. EP2 kemarin rumusnya apa? MG H2 kurangi MGH1. M-nya adalah 5. G-nya 10, H2-nya 20. Kurangi 5 kali 10 kali 10. Terus ini berarti 20 dikali 10 dikali 5. 1000 dikurangi 500. Jadi jawabannya adalah 500 Joule. Atau enggak, bisa pakai cara yang kedua tadi. H2 dikurangi H1 sama dengan 5 kali 10. H2-nya adalah 20, H1-nya adalah 10. Berarti tinggal 5 dikali 10 dikali 10. Berarti jawabannya adalah 500 Joule.
Nah, sampai di sini semoga semuanya clear, tidak ada masalah. Jadi, saya ulangi lagi. Yang nomor 1, kalau misalnya yang ditanyakan adalah ketinggian, berarti rumusnya adalah akar 2GH. Terus, kalau yang ditanyakan energi listrik, berarti W sama dengan VIT. Terus yang ditanyakan debit, berarti Q sama dengan P per Rho GH efisiensi. Nomor 4, kalau ditanyakan EK, berarti setengah MV kuadrat. V-nya dicari 2pi NR per T. Terus nomor 5, tinggal F cos dikali jaraknya, perpindahannya. Terus nomor 6, tinggal delta EK yang karena ini kecepatan. Nah, kalau yang nomor 7 ini karena dia pakai ketinggian, berarti pakainya delta EP. Sekian, semoga bermanfaat, semoga lancar ASTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.